Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal tryout UTBK untuk mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal tryout UTBK, tapi kali ini untuk mata pelajaran fisika, ya. Oke, oh ya, agar videonya tidak terlalu panjang seperti kemarin ya, sampai 1 jam lebih, maka di kesempatan kali ini akan dibuat per 3 soal saja, ya. Jadi kita akan mengerjakan 3 buah soal fisika. Oke, langsung aja kita ke soalnya ya. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakannya sendiri dulu, boleh nggak apa-apa, silakan di pause dulu aja videonya ya. Oke, di sini kita punya soal grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok yang masanya 7,5 kg. Balok bergerak dengan kelajuan awal 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula 4 Newton. Jika diketahui kelajuan akhirnya 19 meter per sekon, maka tentukan nilai F maksimumnya, ya F terbesarnya. Oke, kita jawab ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya kalau di matematika nih ya, misalkan kita punya persamaan yang simpel deh, yang sederhana, yaitu A sama dengan B kali C ya. Misalkan A itu hasilnya adalah B kali C. Dan kita dikasih sebuah grafik ya, misalkan kita dikasih suatu grafik di mana misalkan sumbu X-nya itu adalah B ya, kemudian sumbu Y-nya itu adalah C, maka nanti untuk mencari A-nya itu kan kita bisa menggunakan integral atau luas ya, luas daerah di bawah grafiknya itu ya, itu di matematika. Nah, kalau di fisika ternyata sama. Ya, jadi gini, kita tahu kan kalau impuls itu kan merupakan perkalian antara gaya dan selang waktu ya, F dan T. Nah, maka dari sini ya dengan mengikuti konsep matematika di atas, jika kita diberikan suatu grafik ya, grafik F versus T ya, grafiknya seperti ini misalkan, maka nanti untuk mencari impulsnya itu tinggal kita cari luas daerah di bawah grafiknya aja ya. Nah, jadi akan kita cari saja luas ini ya, luas trapesiumnya, maka nanti luas dari trapesiumnya itu merupakan impulsnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini karena di sini kan ada dua trapesium ya, trapesium yang di sini sama trapesium yang di sini, berarti kita cari satu-satu dulu aja ya. Misalkan kita cari trapesium yang warna merah dulu aja deh ya. Kita namakan luasnya itu adalah L1. L1 sama dengan setengah dikali rumus trapesium itu kan setengah dikali tinggi ya. Tingginya ini kan dari sini ke sini yaitu 2 ya. Karena ini trapesiumnya berdiri seperti ini berarti ini sebagai tingginya ya. Setengah dikali tinggi dikali jumlah sisi-sisi yang sejajar. Oke, sisi-sisi yang sejajarnya kan yang ini ya dengan yang ini. Yang ininya 4, yang ininya F max ya. Nah, berarti 4 ditambah F max. Oke, kemudian kita hitung ya, setengah kali 2 ini 1, berarti 4 ditambah F max. Ini adalah L1-nya. Kemudian untuk mendapatkan L2, luas daerah yang di ini yang warna hijau ya, rumusnya sama, setengah ya, setengah dikali tinggi. Nah, kali ini tingginya adalah ini ya, yaitu F max dikali jumlah sisi-sisi yang sejajar. Sisi-sisi yang sejajarnya itu yaitu yang ini ya, dari 2 ke 10 ya, yaitu 8 ditambah sisi-sisi yang sejajar yang lainnya ini ya, dari sini ke sini. Ini dari 2 ke 6 berarti 4 ya. Nah, ini berarti setelah kita hitung 8 tambah 4, 12. 12 kali setengah ini 6 ya. Kita dapatkan L2-nya ini 6 F max. Maka nanti luas totalnya ya, itu maka nanti penjumlahan antara L1 dan L2-nya, luas totalnya itu merupakan impuls. Merupakan impuls I sama dengan L1 ditambah L2. Gitu ya. Jadi cara mencari impuls kalau ada gaya sama waktu, ini tinggal dicari aja ya luasnya ya, seperti itu. Oke, kemudian oh ya, impuls itu kan secara definisi ya, secara definisi impuls itu adalah perubahan momentum. Perubahan momentum atau berarti karena momentum itu kan rumusnya M dikali V ya. Kalau perubahan momentum berarti M dikali delta V. Berarti M dikali delta V ya, ini merupakan perubahan momentum dari definisi ya. Sama dengan L1-nya tadi ini 4 ditambah F max, ditambah L2-nya ini 6 F max. Oke, kemudian kita masukkan di soal diketahui masanya ini 7,5 ya, di sini 7,5 kg. Kemudian delta V di sini ini maksudnya selisih kecepatan atau perubahan kecepatan. Awalnya kecepatannya 11 ya, kemudian terakhir kecepatannya 19. Berarti delta V-nya itu 8 ya, atau kita tulis dulu aja 19 dikurangi 11 sama dengan ini 4, kita tulis lagi F max ditambah 6 F max, ini 7 F max. Oke, kemudian ini 19 kurangi 11 itu 8. 8 kali 7,5 hasilnya 60. 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 4 seperti ini ya.
Oke, kemudian 60 kurangi 4 itu 56 ya. Kemudian 7-nya kita pindahkan ke kiri, jadi kan ini 56 per 7 adalah Fmax, atau Fmax-nya berarti 56 per 7, jawabannya adalah 8 Newton. Berarti di opsi ini jawabannya adalah yang A. Nomor 2, sebuah tangga homogen yang panjangnya L diam dan bersandar pada tembok yang licin dengan lantai yang kasar. Dengan koefisien gesek statisnya antara lantai dan tangganya itu adalah mu. Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, maka sudut tetanya adalah berapa? Oke, jadi kita gambar dulu aja ya. Ini tangganya seperti ini ya. Nah, ini dindingnya BC, kemudian ini lantainya itu BA ya. Jadi kan ceritanya si tangganya itu tepat akan tergelincir. Kalau tepat akan tergelincir berarti dia mau bergerak ke kanan gitu ya. Kayak mau bergerak ke kanan gitu. Nah, karena di titik ini dia cenderung bergerak ke kanan, maka arah gaya gesek yang dialaminya itu berlawanan, yaitu ke kiri ya. Nah, ini berarti arah gaya geseknya F itu ke kiri. Ya, seperti itu. Dan karena di sini tangganya bersentuhan dengan lantai, maka nanti ada gaya normal ya. Ini gaya normal, dan dia juga di sini bersentuhan dengan dinding ya. Maka nanti di sini juga ada gaya normal. Oke, ini gaya normal yang satu, ini gaya normal yang kedua. Oke, gaya normal dia arahnya tegak lurus ya. Nah, ini berarti harus ke kanan, dan ini agar tegak lurus berarti ini harus ke atas ya gaya normalnya. Ini N1, ini N2. Kemudian di sini nanti ada gaya berat W ya. Ingat kalau gaya berat dia bekerjanya di pusat massa atau di tengah-tengah ya. Oke, di tengah-tengah batang ini kita namakan titik D ya. Kemudian misalkan ini adalah titik E ya. Jadi titik E ini titik yang kita tarik dari D ke sini ya. Ini titik E-nya. Oke, kira-kira kalau digambar seperti ini, kemudian ini sudut alfanya ya. Oke, di soal diketahui bahwa dia akan tepat akan tergelincir. Kalau tepat akan tergelincir, berarti kan maksudnya tangganya masih diem ya. Kalau tangganya masih diem, berarti kan tangganya seimbang, seperti itu ya. Oke, tadi yang D ini kan dia di tengah-tengah tangganya. Kalau di tengah-tengah tangganya, berarti jarak dari A ke D itu adalah setengah dari length ya, setengah dari panjangnya. Oke, berarti bisa kita tulis AD sama dengan setengah L. Oke, kemudian karena dia seimbang ya, bendanya itu diem ya, maka nanti arah gaya ke kanannya sama arah gaya ke kirinya itu sama besar ya. Jadi maksudnya gini, kan ini arah gaya ke kanannya N1 ya. Nah, ini N1. Kemudian arah gaya ke kirinya ini F. Karena seimbang, tentu saja N1-nya sama F-nya sama kuat atau sama besar. Maka bisa kita tulis seperti ini, N1 sama dengan F. Ya, seperti itu. Dan tidak hanya itu ya, gaya yang ke atas ya N2 dengan gaya yang ke bawah W ini ya itu juga sama kuat ya, sama besar. Maka bisa kita tulis N2-nya ini ya, N2-nya itu sama dengan W ya, seperti itu. Oke, kemudian karena tangganya nggak berputar ya, nggak berputar, itu berarti kita bisa menggunakan ini ya, sigma torsi sama dengan 0 ya. Oke, kita akan menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini yang pengen kita jadiin tumpuan titik apa? Terserah, kita mau menjadikan titik A sebagai titik tumpuan boleh, atau titik D boleh, atau titik C boleh ya. Gampangnya sih yang dijadikan tumpuan itu adalah titik A. Ya, karena di sini ini banyak gaya sih. Kalau ada banyak gaya biasanya nanti gayanya itu jadi 0 semua gitu ya. Oke, kita ambil titik A-nya ini sebagai tumpuan ya, tapi kalau teman-teman mau coba di titik yang lain nggak apa-apa. Ya, oke, ini jadi sigma torsi di titik A itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Kalau gitu, karena titik A ini dijadikan sebagai tumpuan, maka nanti si N2 sama si F ini nggak akan memutar si batangnya ya. Akibatnya N2 sama F ini nggak usah kita lihat. Ya, jadi yang kita lihat itu adalah si gaya normal N1 ini dengan si gaya beratnya. Ya, jadi kita hanya fokus di dua gaya ini aja, yang ini dan yang ini. Nah, kalau kita lihat yang gaya normal yang pertama ini, ya, ini akan berusaha memutar batangnya searah jarum jam. Ya enggak, karena ini adalah tumpuannya, dan N1 ini arahnya ke sini, maka nanti si N1 ini akan membuat si batangnya ini berputar searah jarum jam. Ya, nah, karena dia searah jarum jam, maka nanti torsi dari N1-nya ini positif. Ya, berarti bisa kita tulis torsi dari N1-nya ini positif. Ya, torsi N1-nya ini positif. Adapun yang torsi dari si W-nya ini, ya, perhatikan si W ini dia kan arahnya ke bawah ya. Kalau tumpuannya di sini, maka nanti si W akan berusaha memutar batangnya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, kita kasih tanda aja dia negatif ya. Berarti torsi dari si W ini negatif ya, seperti itu. Sedangkan torsi dari N2 sama F ini nggak usah dihitung ya, nggak usah kita fokusin ya, karena kan di sini dia ditumpu ya. Kalau ditumpu nggak akan memutar batangnya ya. Oke, jadi cuma ada dua torsi aja.
Di mana rumus torsi itu adalah gaya pada torsi N1 ya, itu adalah gaya N1 itu sendiri dikali jarak dari N1 ke sumbu putarnya. Ya, nah nanti ini juga sama, torsi dari W itu sama dengan gaya W itu sendiri dikali dengan jarak dari W ke sumbu putarnya ya. Oke, BC ini kan N1 ini kan di sini ya. Ini N1, kemudian BC ini adalah jarak dari N1 ke sumbu putarnya. Nanti jarak antara N1 dan N1-nya itu sendiri itu harus yang tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan N1-nya di sini, maka nanti jaraknya itu harus yang diambil yang tegak lurus ya. Maka nanti jaraknya bukan CA ya, karena kalau CA dengan N1 ini nggak tegak lurus. N1-nya ke kanan, CA-nya miring ke sini, ini nggak tegak lurus ya. Nah, cari jarak yang menghubungkan antara N1 dengan si sumbu putarnya ini yang tegak lurus ya. Oke, gampangnya sini N1-nya diterusin aja ya, diterusin aja sampai sini ya. Nah, ini sampai sini, maka nanti jarak dari N1 ke sumbu putarnya adalah ini ya, yang ini dari sini ke sini, yaitu BC. Ya, berarti N1 dikali BC ya. Jadi N1 sama BC-nya ini harus yang N1-nya dengan BC-nya ini tegak lurus ya. Nah, ini juga sama, nanti antara W dengan jarak dari W ke sumbu putarnya juga harus tegak lurus ya. Oke, ini W-nya. Ya, ini W-nya. Ya, ini kita terusin aja ke bawah ya, ini W-nya. Maka nanti jarak dari W ke sumbu putarnya berarti dari sini ke sini ya, yaitu EA. Ya, jangan dari sini ke sini ya, jangan DA ya, karena kalau DA sama W ini nggak tegak lurus ya, berarti si W tegak lurusnya dengan EA ya, makanya di sini W dikali EA seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini N1-nya kan sama dengan F ya, berarti N1-nya bisa kita ganti F, kemudian BC. Nah, BC di sini perhatikan segitiga A, B, C, dan di sini adalah L ya. Kalau secara trigonometri, ini BC ya, BC ini kan di depan sudut ya. Kalau di depan sudut berarti L sin, seperti itu. Gampangnya sih gitu ya. Saya kalau nanti kan biasanya ada L cos, ada L sin. Kalau di hadapan sudut ini L sin, kalau di samping sudut atau di dekat sudut itu L cos ya. Nah, ini maka BC-nya, karena BC-nya ini di hadapan sudut berarti L sin ya, seperti itu, dikurangi W dikali EA. Nah, sekarang untuk mendapatkan EA, perhatikan segitiga AED ya. Nah, AED dari sini ke sini kan setengah L ya, setengah L. Maka nanti EA-nya setengah L cos atau setengah L sin. Karena EA-nya ini dekat dengan sudut ya, di samping sudut, maka cos. Gitu ya, jadi EA-nya ini adalah setengah L cos. Seperti itu. Oke, kemudian di mana rumus gaya gesek itu kan mu dikali gaya normal. Tapi gaya normal yang mana nih? Gaya normal yang N1 atau gaya normal yang N2? Karena gaya geseknya ini pada lantai ya, maka gaya normal di lantai yaitu N2 ya. Nah, maka ini F-nya adalah mu dikali N2 ya, jangan N1. Kemudian oh ya, ini L-nya bisa dicoret sih, L dibagi masing-masing ruas dibagi L ya. Ini L-nya dibagi L jadi 1, L-nya dibagi L jadi 1, 0 dibagi L jadi 0. Ya, jadi L-nya dicoret. Kemudian oke, ini min W per 2 ya. Kemudian ini L-nya dicoret, cos seperti ini. Nah, kemudian ini masing-masing suku kita bagi cos ya, masing-masing ruas kita bagi cos. Jadi yang di suku ini ya, sin theta dibagi cos. Ingat ya, sin kalau dibagi cos jadi tangen. Seperti itu, sementara cosnya dibagi cos jadi 1. Ya. Oke, ini N2-nya kok bisa berubah dari jadi W? Ini karena dari sini ya, karena kan tadi N2-nya sama dengan W gitu ya. Jadi kita dapatkan mu W tan theta min W per 2 sama dengan 0. Terus W-nya bisa kita coret aja ya, dicoret tinggal mu tan theta min setengah ya, mu tan theta min setengah. Nah, ini min setengahnya kita pindahkan ke ruas kanan aja jadi plus setengah ya. Oke, kemudian tan theta-nya kita buat sendirian ya, jadi mu-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan tan theta sama dengan 1 per 2 mu. Berarti di opsi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, sebuah bus bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udaranya 340, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi berapa? Oke, di sini kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi busnya misalkan ke arah kanan ya. Nah, ini motornya ke arah kanan juga. Ya, kalau dilihat dari ceritanya seperti itu. Oke, kita akan menggunakan efek Doppler ya. Jadi seperti ini rumusnya ya. FP di sini ini adalah frekuensi yang sampai di telinga si pendengar ya, telinga si pemotor ini ya. Bunyi yang sampai di telinga pemotor ini ya, FP sama dengan V-nya di sini ini adalah laju
bunyi di udara yang 340 ini. Vp di sini ini adalah kecepatan pemotor ini ya, pendengar. Vs di sini ini kecepatan sumber ya, kecepatan si bus. Kemudian Fs di sini ini adalah bunyi, frekuensi bunyi yang dipancarkan sama si bus tadi ya, yang 960 ini gitu. Jadi nanti bunyi yang sampai di telinga dia berapa gitu frekuensinya. Oke. Nah, nanti si Vp sama si Vs ini tandanya bisa plus bisa minus. Kapan dia plus, kapan dia minus. Jadi gini ya, kalau dalam kasus ini Vp-nya min dan Vs-nya juga min. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, coba kita pengen tahu dulu alasan kenapa Vp-nya di sini min. Vp di sini ini adalah pendengar ya. Nah, kita akan fokus di pendengar. Jadi gini, kan pendengarnya ngejauh nih ya, ngejauh dari bunyi. Kalau dia ngejauh dari bunyi, berarti kan nanti bunyi yang sampai di telinganya itu jadi kecil ya. Nah, maka Fp-nya kecil ya. Karena Fp-nya kecil, maka pembilangnya harus kecil dong ya. Nah, supaya pembilangnya harus kecil berarti ini harus minus gitu. Nah, makanya ini Vp-nya ini minus ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ini kenapa Vs-nya minus, berarti kita fokus ke sini ya. Oke, jadi gini, kan bunyinya mendekati si pendengar, otomatis kan nanti bunyinya akan terasa lebih besar ya, bunyinya akan terasa lebih besar di telinga si pendengarnya ini ya, gara-gara sumbernya ini mendekat ya, seperti itu. Otomatis FP-nya membesar dong, FP-nya besar dong ya. Nah, supaya FP-nya besar, maka pembaginya ya, penyebutnya ini harus kecil ya, gitu. Nah, supaya ininya kecil ya, supaya pembaginya kecil, maka VS-nya ini harus minus ya. Nah, itulah alasan kenapa ini VS-nya ini minus ya, seperti itu. Yaudah, tinggal kita masukin aja, ini V-nya 340, Vp-nya kecepatan si pemotornya di soal 10 ya, VS-nya ini 20, Fs-nya ini 960. Kemudian setelah kita hitung, ini kurang ini 330, ini kurang ini 320 ya, dikali 960. Oke, 960 bagi 320 ini 3 ya, 3 dikali 330, hasilnya adalah 990 Hz ya. Ini adalah bunyi, frekuensi bunyi yang sampai di telinganya si pendengar ini ya, berarti di opsi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.